Apa bedanya kasus Jessica Kumala Wongso? Jika Jessica Kumala Wongso ini kenapa ya tidak tersentuh sama pemerintah dan tadi sudah putusannya mengikat ya dan sudah divonis dan memang sudah ingkrah. Nah, apakah kasus Vina Cirebon juga itu juga tidak sama? Kasus Vina Cirebon juga sudah ingkrah, sudah mengikat juga, akan tetapi setelah viral menjadi perhatian publik masyarakat luas loh. Ini menjadi perhatian pemerintah, bahkan sampai presiden, sampai Kapolri pun ya ikut menyambutnya, ikut menyambut hangat dan ikut mengomentari. Akan tetapi di kasus Jessica Kumala Wongso tidak ada yang mengomentari sama sekali ya, di pemerintahan tidak ada yang mengomentari. Ada apa dengan kasus Jessica Kumala Wongso? Nah, kuatnya seperti apa? Bentengnya seperti apa di kasus Jessica Kumala? Jika keadilan ini milik kita bersama atau milik rakyat Indonesia, milik kita semua anak bangsa, apakah iya di mata hukum kita ini sama? Tentunya pasti sama. Di mata hukum seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia ini, di mata hukum tentunya kita sama saja ya teman-teman ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang kasus Vina Cirebon dan kasus Jessica Kumala Wongso. Nah, beberapa hari ini saya tidak pernah membahas kasus Jessica Kumala Wongso. Saat ini tentunya saya akan bahas ya, karena biar tidak tenggelam. Karena kasihan ya teman-teman, seseorang seperti terpidana Jessica Kumala Wongso atau terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso ini tentunya menunggu-nunggu kapan saya mendapatkan keadilan. Ya, kenapa saya bilang seperti itu dan kenapa saya membicarakan lagi? Beberapa bulan yang lalu kasus Jessica Kumala Wongso ini meledak, bahkan menjadi perbincangan publik dan menjadi sebuah konsumsi publik yang sangat hebat dan luar biasa. Bahkan kasus Jessica Kumala Wongso juga disorot oleh dunia ya teman-teman ya. Nah, apa bedanya kasus Jessica Kumala Wongso dengan kasus Vina Cirebon? Tentunya ini agak mirip-mirip ya teman-teman ya. Kejadiannya sama di tahun 2016 ya teman-teman. Viralnya juga ya. Viralnya juga itu sama, mirip ya. Viralnya gara-gara filmnya rilis dan filmnya ditonton oleh banyak orang, jutaan orang, akhirnya menjadi viral kembali. Akan tetapi bedanya teman-teman, jika kasus Jessica Kumala Wongso walaupun sudah digembar-gemborkan, walaupun orang bilang bahwa kasus Jessica Kumala Wongso ini ada beberapa dugaan-dugaan kejanggalan atau ada ahli yang mengatakan di kasus Jessica Kumala Wongso ini ada dugaan rekayasa, hingga viral, meledak ya, sampai menjadi perbincangan ya, menjadi konsumsi publik, hingga pakar hukum ya, orang-orang yang ngerti tentang pidana, beberapa ahli pun ikut berkomentar, bahkan sampai viral ya berita tentang Jessica Kumala Wongso beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi tidak tersentuh oleh pemerintah sama sekali ya, tidak tersentuh sama sekali, bahkan tidak dihiraukan oleh pemerintah padahal sudah viral ya. Kenapa tidak dihiraukan? Karena kasus Jessica Kumala Wongso ini sudah ingkrah teman-teman ya, sudah mengikat ya, sudah mengikat, putusan hakim ini sudah final. Jadi jika Jessica Kumala Wongso ingin mendapatkan atau mungkin kuasa hukumnya ini meragukan putusan hakim atau mungkin menilai ada sebuah kejanggalan-kejanggalan saat di persidangan, saat penuntutan, itu salah satunya untuk mencari sebuah keadilan, kuasa hukumnya atau keluarganya itu harus mengajukan PK ya, dan salah satunya untuk mengajukan PK harus ada novum baru ya, karena dulu Jessica Kumala Wongso ini pernah mengajukan PK akan tetapi ditolak, makanya harus mengajukan PK dan harus mencari bukti baru atau mencari novum baru ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi jika Jessica Kumala Wongso ini kenapa ya tidak tersentuh sama pemerintah dan tadi sudah putusannya mengikat ya dan sudah divonis dan memang sudah ingkrah. Nah, apakah kasus Vina Cirebon juga itu juga tidak sama? Kasus Vina Cirebon juga sudah ingkrah, sudah mengikat juga, akan tetapi setelah viral menjadi perhatian publik masyarakat luas loh. Ini menjadi perhatian pemerintah, bahkan sampai presiden, sampai Kapolri pun ya ikut menyambutnya, ikut menyambut hangat dan ikut mengomentari. Akan tetapi di kasus Jessica Kumala Wongso tidak ada yang mengomentari sama sekali ya, di pemerintahan tidak ada yang mengomentari. Ada apa dengan kasus Jessica Kumala Wongso? Nah, kuatnya seperti apa? Bentengnya seperti apa di kasus Jessica Kumala Wongso hingga di kasus Jessica Kumala Wongso ini tidak tersentuh sama sekali, hingga tidak ada pemerintah yang berani mengomentari sama sekali, padahal kasusnya sama ya, sudah ingkrah, sama, sudah mengikat, sama-sama jikalau ingin
mendapatkan suatu keadilan itu harus mengajukan PK. Sama di kasus Vina Cirebon juga harus mengajukan PK, ya kan? Para terpidana juga jika ingin mencari sebuah keadilan itu harus mengajukan PK. Ini sama. Nah, bedanya di kasus Vina Cirebon ini ada seorang DPO ya yang belum tertangkap. Nah, itu yang menjadi viral dan yang menjadi perhatian pemerintah. Ya. Jadi mungkin banyak sekali yang bertanya teman-teman juga, ya kenapa kasus Vina Cirebon bisa viral bahkan menjadi perhatian pemerintah. Bahkan pemerintah juga mengatensi kasus Vina Cirebon tersebut. Bedanya di kasus Vina Cirebon ini ya karena masih ada DPO ya dan masih ada beberapa DPO ini kemarin yang menjadi permasalahan dan hingga DPO itu tertangkap seperti Peggy Setiawan. Walaupun Peggy Setiawan ini saat ini ada dugaan-dugaan salah tangkap kan seperti itu. Akan tetapi itu yang membuat viral dan yang membuat sampai pemerintah juga agar institusi polisi atau kepolisian ini berhati-hati menangani kasus Vina Cirebon agar tidak terjadi salah tangkap. Karena di kasus Vina Cirebon ini karena ada dugaan-dugaan salah tangkap seperti saka tatal ya, ada dugaan-dugaan ya kekerasan fisik ya, ada paksaan-paksaan untuk mengakui perbuatan yang katanya itu dia tidak melakukan. Saya juga tidak tahu itu benar atau tidak ya teman-teman. Nah, disitulah kasus Vina Cirebon ini karena ada beberapa ya pengakuan-pengakuan dari beberapa terpidana ya atau beberapa yang sudah selesai menjalani hukuman gitu kan dari saka tatal itu. Jadi ada pengakuan-pengakuan yang mengejutkan, makanya pemerintah juga sangat mengatensi. Nah, jika kasus Jessica Kumala Wongso ini hanya satu orang pelakunya yang sudah divonis, kan gitu ya. Yang sudah divonis hanya satu orang dan sudah mengikat. Dan di situ satu orang yang divonis tentunya ya, ini hanya kuasa hukumnya yang bisa mengupayakan sebuah keadilan-keadilan itu. Ya kuasa hukumnya atau keluarganya yang bisa mengupayakan peninjauan kembali bagaimana caranya. Nah, itu yang bisa mencari itu kuasa hukumnya. Gitu ya. Akan tetapi kalau yang namanya keadilan ini di negeri ini atau di republik ini tentunya sama saja di mata hukum, mau Jessica Kumala Wongso, mau Vina Cirebon, ya mau kasus Vina Cirebon ya atau kasus kopi sianida, sebenarnya sama saja di mata hukum. Sebenarnya tidak ada tebang pilih, gitu ya. Apalagi sama-sama viralnya, harusnya sama-sama mendapatkan sebuah atensi. Akan tetapi tidak tahu kenapa di kasus Jessica Kumala Wongso ini tidak ada atensi sama sekali. Mungkin kuasa hukumnya juga bertanya-tanya, mungkin ya. Mungkin kayak ahli-ahli yang kemarin yang menggembar-gemborkan seperti Bang Rismon Sianipar juga bertanya-tanya. Kenapa jika di kasus Vina Cirebon mendapat atensi, tapi jika di kasus Jessica Kumala Wongso juga kenapa tidak mendapat atensi? Itu juga mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya teman-teman ya. Walaupun mungkin memang sih di kasus Jessica Kumala Wongso ini ada beberapa orang yang tidak meyakini, ada beberapa persen yang tidak meyakini bahwa Jessica ini bukan pelakunya. Ada yang meyakini bahwa Jessica ini memang tidak melakukannya, tidak melakukan sebuah tindak pidana tersebut. Ada yang meragukan seperti itu. Jika di kasus Vina Cirebon ini memang banyak sekali cerita-cerita dan rangkaian-rangkaian dari awal ini memang sudah ada dugaan-dugaan kejanggalan-kejanggalan kan seperti itu ya. Jadi dari segi penangkapan, dari segi penyidikan ya para terpidana dan bahkan dari penangkapan DPO kemarin ya, itu juga ada dugaan-dugaan kata kuasa hukumnya ini tidak prosedural kan seperti itu ya, dan seakan-akan dipaksakan ya untuk dijadikan tersangka itu. Jadi dijadikan tersangka dulu baru dicari barang buktinya. Nah, sama saja di kasus Jessica Kumala Wongso juga, jika kita mendengar kata-kata Alvin Lim ya, kasus Jessica Kumala Wongso ini dipaksakan, harusnya ini P19 ya. Ini kasusnya dipaksakan jika dengar kata-kata Alvin Lim, akan tetapi kita tidak tahu dan kita dukung saja keadilan di negeri ini dan rasa keadilan di negeri ini. Mudah-mudahan para penegak hukum ini memberikan rasa seadil-adilnya atau memberikan keadilan yang sebenar-benarnya untuk rakyat Indonesia. Jadi kita di mata hukum ini mudah-mudahan diberi atau diperlakukan hal yang sama di mata hukum ini ya teman-teman ya. Karena jika kita melihat ya hukum di negeri ini atau keadilan di negeri ini kita sekarang ini sudah di posisi yang miris ya teman-teman. Jika ini benar ya di kasus Vina Cirebon ini nanti kayak Peggy Setiawan memenangkan pra peradilan, ini ngeri juga gitu ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan di kasus Jessica Kumala Wongso juga ini nanti juga segera terselesaikan karena kuasa hukumnya juga
ada rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Kita doakan saja mudah-mudahan lancar ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan semua mendapatkan suatu keadilan yang seadil-adilnya buat rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini ya, ketemu kita ya, kita sambung dan kita ketemu di video saya selanjutnya.